Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan pentingnya etika menggunakan alat komunikasi massa dan media sosial. Pentingnya etika dalam komunikasi massa harus disadari sebagai sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dalam proses komunikasi tersebut. Komunikasi massa, sebagaimana kita ketahui, adalah bentuk komunikasi yang melibatkan publik dan dalam skala luas. Etika komunikasi biasanya sering diperdebatkan dalam komunikasi yang skalanya lebih kecil dari seperti misalnya komunikasi interpersonal. Padahal di dalam komunikasi massa juga harus memperhatikan kaidah etika yang ada dengan harapan proses komunikasi tersebut berlangsung dengan baik. Tanpa adanya etika di dalam fungsi komunikasi massa, mungkin proses komunikasi tersebut akan menuai keancaman. Tidak hanya itu saja, perselisihan bisa saja terjadi karena aspek etika tidak diperlihatkan. Melihat pentingnya akan hal tersebut, maka kita perlu menguraikan beberapa macam alasan mengapa etika ini menjadi harus diperhatikan. Yang pertama, menjadi pendekatan yang baik. Pendekatan yang baik menjadi salah satu ciri komunikasi massa yang efektif. Dengan adanya etika, proses pendekatan ini bisa berlangsung dengan lebih baik. Publik akan lebih cepat untuk merasa terlibat dalam proses komunikasi dibandingkan bila komunikasi massa yang tidak memperlihatkan kaidah etika tertentu. Yang kedua, komunikasi lebih berkesan dan santun. Etika komunikasi massa juga akan membuat pola komunikasi yang berkesan dan santun. Ini adalah strategi juga dalam komunikasi massa untuk melakukan pendekatan yang baik dalam lingkup publik yang luas. Tentunya dengan komunikasi yang berkesan akan menjadikan proses komunikasi tersebut menjadi lebih dihargai. Yang ketiga, ada penghargaan. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Penghargaan bisa saja muncul sebagai bentuk diterimanya komunikasi massa oleh publik. Etika komunikasi memungkinkan hal ini karena ada cara-cara yang tepat dalam memandang suatu publik. Yang keempat, penerimaan publik lebih baik. Publik akan menerima informasi dengan baik-baik dengan adanya etika komunikasi. Perhatian yang lebih baik akan etika di dalam komunikasi massa ini biasanya memberikan fungsi dari komunikasi massa menjadi berlangsung lebih baik. Yang kelima, nilai dan norma yang dianggap. Etika biasanya berhubungan erat dengan nilai dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, jika komunikasi massa menerapkan etika dengan baik, maka nilai dan norma yang akan dianggap dengan baik pula. Ini tentu saja menjadikan komunikasi massa bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Selanjutnya, tujuan komunikasi cepat tercapai. Tujuan komunikasi akan lebih cepat tercapai dengan adanya etika komunikasi. Ini masih ada kaitannya pula dengan penerimaan masyarakat. Komunikasi massa yang respek terhadap nilai dan norma masyarakat sempat akan lebih baik cepat diterima. Menghindari kegagalan penyampaian informasi. Terakhir, kegagalan penyampaian informasi bisa dihindari melalui etika komunikasi. Informasi yang gagal disampaikan biasanya ditolak karena bertentangan dengan keyakinan atau nilai suatu masyarakat. Etika komunikasi akan membuat proses pendekatan tersebut lebih mudah sehingga informasi pun bisa diterima dengan baik. Melihat pentingnya aspek etika dalam komunikasi massa, maka akan tidak heran bila kita harus memulai mempelajari bagaimana cara dan strategi komunikasi yang baik. Kita bisa memperdalam lagi pengetahuan tentang pentingnya etika dalam komunikasi massa ini. Etika dalam media sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, maka teknologi juga semakin berkembang pesat. Saat ini hampir sebagian besar orang bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial.
Sebab dengan internet, maka mereka akan lebih bisa menghemat waktu dan biaya. Berikut beberapa hal penting mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Etika dalam berkomunikasi. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jejaring internet, menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasanya untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Selanjutnya, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi Anda saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Jadi, pergunakan media sosial sebaik-baiknya dan sebijak mungkin terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi. Biasakan untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.